Udah lama banget nih kayaknya gua nggak membahas penampakan hantu. Nah, pada video malam Jumat kali ini gua udah mengumpulkan sekiranya 5 penampakan hantu yang menurut gua sih ya bisa nih ngebuat lo merinding. Tapi sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke pacar temen lo yang kita sebut saja sebagai Fulana sambil bilang pesan dari Eni Uwu ini. Jangan percaya kalau Bang Ewing upload 2 video setiap minggunya. Percaya aja kalau Pertamax sebenarnya adalah Pertalite yang belinya tanpa jalur ngantri. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 9 Maret tahun 2021, ada seorang suster bernama Shenat Richardson yang bekerja di sebuah rumah sakit yang ada di Amerika Serikat. Selama dia bekerja, semuanya normal-normal aja, berjalan seperti biasanya dan juga nggak ada yang aneh. Kecuali satu pintu yang ada di pojok bangunan. Jadi di rumah sakit tempat dia bekerja ada sebuah pintu yang gak boleh dibuka untuk alasan apapun. Dari rumor yang beredar, ruangan di balik pintu ini katanya adalah kamar yang angker. Nah, Shenat dan juga rekan kerjanya, suster-suster yang lainnya itu kan orangnya pada logis ya, kayak rada gak percayaan lah sama makhluk gaib. Ya udah deh, dia dan teman-temannya waktu itu minta kunci atau akses ke pintu ini dan berniat untuk membukanya. Pas sampai di depan pintu, Shenat ngeliat ada banyak coretan yang bertulis pintu sama sekali tidak boleh dibuka. Semakin kepo dong dia, karena semakin dilarang ya semakin pengen lah. Ya udah deh, Shenat buka tuh pintunya dan gua mau lo perhatikan baik-baik apa yang dia lihat. So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm gonna show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm gonna go inside. Feels good. Jadi pada saat Shenat membuka pintunya, ruangannya itu kelihatannya gelap banget nih ya. Beberapa momen kemudian pas Shenat lagi mengarahkan kameranya ke atas, dia langsung kaget dan refleks menutup pintunya. Sekilas ruangannya ini terlalu gelap ya, sampai-sampai kita sendiri kurang paham apa yang dia lihat. Tapi begitu brightness-nya gue besarkan, lo bisa ngeliat ya, ternyata di ujung ruangan di atas lemari itu ada penampakan berupa kepala seseorang yang tiba-tiba aja bergerak. Karena melihat penampakan kepala manusia inilah, Shenat langsung kaget dan refleks menutup pintunya. Menurut lo, apakah ini penampakan yang Shell atau Pertamax? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pada bulan April tahun 2024, ada petugas kebersihan dari sebuah hotel yang ada di Los Angeles, California, Amerika Serikat, bercerita pengalaman aneh ketika mereka sedang bekerja. Bronzo, nama panggilan dari satu petugas kebersihan ini, dalam videonya, dalam video TikToknya itu kayak bercerita bahwa ketika dia sedang bersih-bersihin kamar lorong hotel itu sering ada suara-suara misterius terdengar di sana. Begitu juga dengan liftnya. Menurut ceritanya, lift dari gedung hotel ini itu kayak sering pergi sendiri dari lantai ke lantai, dan di setiap lantai pintunya kayak kebuka sendiri dan tertutup lagi. Seakan-akan kayak ada penumpang yang ada di dalam lift itu yang keluar masuk, yang padahal gak ada orang sama sekali. Walaupun begitu, pengalaman yang paling aneh dan mengerikan ini bukanlah datang dari Bronzo, melainkan datang dari rekan kerjanya yang bernama Brookie. Jadi waktu itu Brookie dengan satu rekan kerjanya, kita sebut saja sebagai Fulana ya, itu ditugaskan untuk membersihkan salah satu kamar yang kosong. Waktu itu tugasnya mereka adalah membersihkan kamar yang kosong ini tuh bener-bener bersih banget. Gak cuman disapu pel atau ganti spray, tapi bener-bener dilapin seluruh furnitur yang ada di dalam kamar. Nah, pas Brookie dan Fulana lagi bekerja, mereka kayak iseng aja tuh ya, naruh kamera handphone buat live streaming sambil juga membersihkan lantai dan membersihkan
membersihkan cermin. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba aja muncul orang ketiga di dalam kamar hotel yang lagi kosong. Gua mau lo perhatikan baik-baik. I felt bad. How do you up the stairs? I don't know, but I mean, I felt bad, but also no, don't feel bad. It's terrible. Can you hold it? I'm gonna clean it real quick. Yeah. You know what I mean? Like I don't know. Yeah. Anyways, so my sister, she graduates in 2 days, and I asked for the whole. Seperti yang lo lihat, Brookie waktu itu lagi ngelap cermin sedangkan Fulana lagi membersihkan lantai. Nah, di satu momen Brookie kayak minta tolong Fulana untuk pegangin cerminnya ini sebentar dong. Gue mau ngambil lap nih. Pas cerminnya dipegang Fulana, cerminnya itu sempat berdiri tegak. Dan pas di momen itu juga muncul pantulan dari penampakan makhluk gaib yang ada di dalam kamar. Seperti yang lo lihat, kalau lo fokus ke cerminnya, lo bakal ngelihat pantulan dari seseorang berbadan tinggi, besar, dan hitam. Ini mulai aneh karena pada momen ini, sebenarnya itu hanya mereka berdua doang yang bertugas untuk membersihkan kamar hotel. Brookie dan juga Fulana itu nggak sadar dengan penampakan ini, jadinya mereka ya lanjut aja bersih-bersih. Di beberapa saat kemudian, Fulana lalu mengambil kamera handphonenya dan ngobrol selfie gitulah ke penonton live streamingnya. Dia bertanya, "Chat, cerminnya ini sebaiknya diletakkan di mana? Di sebelah sini atau di sudut sana?" Pas Fulana menunjuk ke sudut sana, kalau lo notice gak ada siapapun tuh yang berdiri di sudut ruangan. Fulana juga kayak membuktikan kalau mereka itu beneran lagi berduaan aja di kamar hotel. Sekarang menurut lo, apakah ini penampakan yang Agus atau Agus? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pada tanggal 20 September tahun 2020, ada seorang ayah yang kita sebut saja sebagai Fulan lagi merekam kedua anak laki-lakinya. Di dalam videonya, kedua anak laki-lakinya Bapak Fulan itu lagi seru-seruan tuh bermain gulat-gulatan. Sambil merekam, Bapak Fulan kayak sempat mengarahkan kameranya ke arah lemari yang ada di balik kedua anaknya. Sekilas gak ada yang aneh dari video ini, tapi kalau mata lo jeli, lo bakalan melihat penampakan dari wajah mengerikan. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Amin. Eso pa eso. Seperti yang lo lihat di awal video, Bapak Fulan lagi merekam kedua anaknya bermain gulat-gulatan. Nah, pas di detik ini, lemari yang ada di belakang kedua anak-anaknya itu sempat tersorot. Pas momen ini ya, kalau brightness dari videonya ini gue besarkan, kalau lo perhatikan baik-baik, lo bakalan ngelihat ada semacam penampakan wajah mengerikan tiba-tiba muncul di pojok lemari. Gak lama kemudian ketika kameranya mengarah ke pojok lemari ya, tiba-tiba aja penampakannya itu udah nggak ada. Menurut lo nih, apakah ini penampakan yang real atau halu-halu berhadiah? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pada tanggal 12 Januari tahun 2019, ada seorang user TikTok bernama Shad Rock for Dead bercerita bahwa kalau pas dia lagi pulang kerja di larut malam ya, dia ngeliat kalau pintu depan rumahnya, terutama di garasinya, itu lagi dikerubungin sama lalat yang gede banget. Lalatnya ini beneran banyak banget dan kayak berkumpul gitu menggerogoti pintu garasinya. Shadrock merasa aneh karena kejadian ini itu baru pertama kalinya dia alamin. Lebih anehnya lagi adalah di dekat pintu garasi itu ada kayak semacam bak sampah yang malah gak dikerubungin sama lalat. Kayak seakan-akan lalatnya itu lebih betah nemplok di pintu garasi. Nah, dikarenakan udah larut malam, Shadrock mengabaikan fenomena aneh ini dan berpikiran kayak besok aja kali ya gue benahin. Pas sudah malam harinya ini, ketika dia masuk, dia notice kalau anak laki-lakinya ternyata udah tertidur di sofa yang ada di ruang tengah. Roman-romannya ini anak kayak ketiduran gitu pas lagi nonton TV. Pada momen ini ya, Shadrock memutuskan untuk tidak membangunkan anaknya karena anaknya kayaknya udah pules banget nih tidurnya. Nggak lama kemudian, sekitaran jam 3:30 pagi, anaknya itu tiba-tiba aja masuk ke kamarnya Shadrock dan minta
minta tidurnya ditemenin. Dia juga sempat bilang kalau ada orang yang ngeliatin dia tidur. Seth Rock menganggap kalau anaknya mungkin bermimpi kali ya. Mungkin ini efek dari TV yang masih menyala. Cuman dikarenakan kepo, Seth Rock melihat tuh rekaman CCTV di ruang tempat anaknya ketiduran. Pas dia melihat rekamannya, ternyata apa yang diceritakan anaknya itu benar juga. Ada penampakan orang yang tiba-tiba aja muncul ngeliatin anaknya lagi tertidur. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat, pas anaknya kebangun, anaknya sempat parno, ketakutan dan melihat ke arah lorong gelap yang ada di ujung ruangan. Nah, kalau gua zoom in dan juga gua perbesar brightness-nya, lo bakalan melihat penampakan dari bayangan putih-putih gitu yang semakin lama semakin membentuk siluet seseorang. Pas penampakannya ini muncul, anaknya Seth Rock langsung kabur dong, pergi ke kamar ayahnya. Sekarang menurut lo, tulis di kolom komentar apakah penampakan kali ini tuh adalah real atau hanya sekedar tipuan mata belaka. Pada video penampakan kali ini, ada seorang ibu bernama Jessica yang lagi kebingungan, gak ngerti kenapa anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun itu selalu aja ketakutan kalau bermain di kamarnya. Jadi ibu Jessica itu punya kamar yang sengaja digunakan atau diisi dengan mainan anaknya. Jadi semacam kamar khusus bermain gitu. Di dalam kamarnya ini, ibu Jessica mendesain kamarnya supaya kids friendly, supaya ramah dengan mainan anak-anaknya. Bahkan di dalamnya itu ada semacam miniatur rumah-rumahan supaya anaknya itu bisa bermain rumah-rumahan. Tapi entah kenapa ya, di beberapa hari terakhir anaknya setiap kali ditinggal main sendirian, tiba-tiba aja selalu ngibrit keluar ketakutan. Pernah suatu hari anaknya Jessica bilang kalau dia takut sama seorang pria yang ada di dalam kamar bermainnya, yang padahal itu tidak ada siapapun di sana selain ibu Jessica dan anaknya. Gua mau lo perhatikan nih videonya baik-baik. The guy is at the door. Guy. Can we go together? Yeah. Do you want to open the door or you want mommy to open it? I want mommy to open it. Okay. He's in there. The guy? Yeah. He's scary. He's scary. I'm scared. It's okay. No. Seperti yang lo lihat pada video kali ini, anaknya bilang kalau di dalam kamar bermainnya itu ada pria yang menakutkan. Ibu Jessica menawarkan, ayo kita lihat bareng-bareng. Dan pas pintunya terbuka, gak kelihatan tuh pria yang menakutkan, cuman kelihatan mainan rumah-rumahannya. Nah, di video selanjutnya ibu Jessica cerita kalau anaknya tuh ingin mainan rumah-rumahannya tuh dipasangin bel pintu seperti kayak rumah asli beneran. Ya udah deh, ibu Jessica pasangin nih bel pintu yang juga ada kameranya. Jadi bel pintunya itu selain berfungsi sebagai bel ya, dia juga berfungsi sebagai kamera CCTV. Nah, dari sinilah, dari kamera CCTV yang ada di bel pintu inilah muncul kejadian aneh yang gua rasa sih ya cukup membuat bulu kuduk lo merinding. Gua mau lo perhatikan baik-baik videonya.
Seperti yang lo lihat pada rekaman CCTV yang ada di bel pintu mainan rumah-rumahan anaknya Jessica ini ya, tiba-tiba aja pintunya itu bergerak sendiri. Kayak seakan-akan ada yang membuka. Selain itu juga bel pintunya entah kenapa itu ikutan berbunyi juga. Yang seakan-akan itu kayak ada yang mencet, yang padahal nggak ada orang sama sekali yang mencet bel pintunya. Dan begitu terbuka, di dalam rumah-rumahan ini ternyata ada wig yang menggantung. Dan entah kenapa ya wignya itu sempat bergerak, seakan-akan ada makhluk yang gak kasat mata yang nyangkut atau ikutan keluar masuk mainan rumah-rumahan. Menurut kalian di dalam video ini apakah ada penampakan dari makhluk yang tak kasat mata yang ingin ikutan bermain dengan anaknya Jessica, atau ini semua hanya sekedar marketing TikTok aja yang disetting gitu? Tulis pendapat lo di kolom komentar.